Shalom, berjumpa kembali bersama saya Betani Sakul dalam program Push, Pray Until Something Happens. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani, bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Masing-masing kita tentunya pernah merasakan panggilan Tuhan untuk melayani. Bagaimanakah cara Anda menanggapi panggilan tersebut? Narasumber kita saat ini akan membagikan kesaksian tentang bagaimana pengalaman dan komitmennya untuk melayani Tuhan. Mari kita ikuti kisahnya. Perkenalkan, nama saya Ardian Disuot. Saat ini saya melayani di kampus misionaris dan saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan memanggil saya dalam pelayanan. Bermula dari cerita orang tua saya, ketika saya masih bayi, saya sudah sedikit bisa berjalan. Dan pada waktu itu, saya ada hal yang terjadi pada waktu itu. Saya jatuh dari ketinggian 3 meter lebih, tetapi yang anehnya adalah saya tidak mati pada waktu itu. Dan cerita itu terngiang-ngiang kepada saya ketika saya beranjak dewasa. Tetapi pengaruh dari pergaulan tetap tidak bisa menghindari dalam aktivitas saya. Dan ketika saya melakukan pergaulan yang tidak seharusnya, saya lupa tentang bagaimana Tuhan menyertai saya ketika saya hampir mati pada waktu itu. Tetapi ada satu titik di mana ketika saya melakukan aktivitas kegiatan rohani pada waktu itu. Dan tempatnya di tempat kampus misionaris. Dan di situ ketika ada panggilan untuk melakukan pelayanan, cerita yang sama yang orang tua saya bagikan terngiang di kepala saya. Dan pada waktu itu, di waktu yang sama, saya ingin berkomitmen bahwa saya ingin melayani Tuhan. Dalam komitmen saya itu, memang saya nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Tetapi saya mau untuk mengikuti tanggung jawab saya sebagai anak untuk ikuti perkuliahan saya. Jadi setelah saya kuliah, saya ingin lanjutkan pelayanan untuk Tuhan. Setelah saya mengikuti perkuliahan saya, panggilan waktu saya melayani saya lupa. Dan karena pada waktu itu saya dipanggil untuk bekerja di Jakarta. Sehingga ketika saya sampai di sana, saya bekerja di sana. Dan ada satu titik di mana ketika saya bekerja, saya mengingat lagi panggilan itu ketika saya melakukan aktivitas pekerjaan saya. Sehingga pada waktu itu ketika saya bekerja di dalam kota itu, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Dan pada akhirnya saya ikut melayani Tuhan. Ketika melakukan pelayanan, ada hal yang saya dapat untuk bagaimana Tuhan ingin memperbaiki diri saya. Jadi, saya dikirimkan di ladang pelayanan di Sumatera Utara, Medan, Indrapura. Di sana kami membuat program KKR. Dan ketika kami sementara membuat program itu, kami memiliki beberapa partisipan untuk datang kepada acara itu. Sehingga kami melakukan pembelajaran di sana. Di rumahnya terlebih khususnya. Nah, setelah kami melakukan pembelajaran di sana, ada memang beberapa keluarga di situ. Jadi kami dan partner saya, teman saya, itu melakukan pelajaran Alkitab di sana. Nah, setelah kami selesai dari hari ke hari belajar setiap hari, lebih tepatnya siang hari, kami melakukan pelajaran Alkitab di sana.
Akhirnya di hari Jumat dilakukan panggilan untuk mengikuti Tuhan. Tetapi yang herannya adalah ketika melakukan panggilan, orang yang kami ajari ini tidak terpanggil. Tapi ada keheranan yang kedua, yaitu tiba-tiba ada orang yang tidak asing bagi kami berdua berdiri dan ingin mengikuti Tuhan. Dan orang tersebut adalah kakaknya. Dan ketika dia sudah berkomitmen untuk ikuti panggilan Tuhan, dan setelah itu kami tanya kepada kakak ini, kakak, kenapa ingin ikuti panggilan Tuhan? Dan kakak ini menjawab seperti ini, iya, karena kalian yang mengajarkan adik saya, dan waktu itu saya sementara nonton dan mendengarkan firman kalian pada waktu itu. Seketika saya dan teman saya heran bisa seperti itu, karena hal yang mustahil menjadi mungkin pada waktu itu. Dan ada satu ayat yang saya ingin bagikan kepada pemirsa. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika kami melakukan penginjilan pada waktu itu, bukan pekerjaan kami yang dinyatakan, tetapi pekerjaan Tuhan. Karena ketika kami membawakan firman itu dituju kepada orang yang kami tidak tahu. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini juga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman saat ini. Terima kasih. Saudara-saudaraku, dalam komitmen pelayanan yang kita jalani melalui pekabaran firman Tuhan, kita dapat memberikan panggilan berkat bagi orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan akan berperang, dan melalui kemenangan itu, kita harus selalu menyatakan kuasa Tuhan dalam pekerjaannya. Sekali lagi, dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berikut ini kita akan ikuti doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeffy Muaya. Kepada pendeta, dipersilahkan. Terima kasih Betani. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, saat ini kami datang bersyukur, berterima kasih, oleh karena besarlah kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang kami rasakan dari waktu ke waktu. Engkau layak untuk dimuliakan, Engkau layak untuk ditinggikan. Namun di saat yang sama Tuhan, kami merasakan ketidakberdayaan kami sebagai manusia berdosa yang penuh dengan pelanggaran. Kiranya Engkau mau mengampuni kami. Mendoakan secara khusus narasumber Bapak Ardiandi Suot. Ya Tuhan di surga, berkati dia. Karuniakan kesehatan seutuhnya kepadanya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Di saat ini pula hamba berdoa secara khusus kepada semua sahabat Push. Tuhan berkati mereka. Kiranya berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan dapat menjadi bagian anak-anak Tuhan ini. Sehingga apa yang didapatkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berserah sungguh kepadamu. Ya Tuhan kami mendoakan akan anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Berdoa pula Tuhan untuk mereka yang saat ini bergumul menemukan pekerjaan.
Kiranya Tuhan bantu mereka, berikan kemampuan untuk menemukan pekerjaan yang layak Tuhan. Begitupun yang sedang menempuh pendidikan, karuniakan kepintaran kepada mereka. Karuniakan masa depan gemilang kepada mereka Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, yang sedang berjuang dalam bidang pendidikan, kiranya urapan sorga menjadi bagian mereka, sehingga mereka berhasil, mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sukses di kemudian hari. Begitupun Tuhan, kami teringat akan anak-anak muda kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan bantulah mereka boleh menemukan pasangan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh membentuk satu keluarga yang bahagia, yang boleh disediakan bagi kedatangan-Mu. Oh Bapa di sorga, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Ada banyak tantangan yang kami hadapi. Namun kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh mau datang menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membantu kami, menolong kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan yang menghadang di hadapan kami. Terima kasih karena Engkau mau mendengar setiap permohonan kami pada malam hari ini. Dan terima kasih karena Engkau bersedia menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih pendeta sudah mendoakan kita semua, dan terima kasih juga untuk sahabat Push yang telah bersama kami baik melalui YouTube ataupun Facebook, dan juga yang telah menyaksikan melalui Hope Channel Indonesia. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode Push berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan program menarik lainnya, persembahan dari Cornelius Media, Bridge to the Truth. Tuhan selalu